Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen sumber daya manusia dan siklus penggajian. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Safa Firdausi dengan NIM 2019-310092. Yang kedua ada Jessica Natalia Alexandra dengan NIM 2019-310099. Yang ketiga ada Cantika Ramadhani dengan NIM 2019-310125. Yang keempat ada Maulana Adji Bagas dengan NIM 2019-310375. Dan yang terakhir ada Misalin Atita dengan NIM 2019-310761. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Human Resource Management atau HRM dan Payroll Cycle. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM dan siklus penggajian itu merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data terkait dengan pengelolaan tenaga kerja karyawan secara efektif. Tugas penting HRM adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada merekrut dan mempekerjakan karyawan baru. Yang kedua, ada pelatihan. Ketiga, tugas pekerjaan. Yang keempat, kompensasi atau penggajian. Yang kelima, ada evaluasi kinerja. Dan yang keenam, pemberhentian karyawan karena pemutusan hubungan kerja secara sukarela atau secara tidak sukarela. Selanjutnya, yang pertama ada tinjauan proses HRM dan kebutuhan informasi. Keberhasilan organisasi tergantung pada karyawan yang tampil dan termotivasi, karena pengetahuan dan keterampilan mereka mempengaruhi kualitas barang dan jasa yang diberikan kepada pelanggan. Untuk memanfaatkan karyawan organisasi secara efektif, sistem HRM dan pengajian harus mengumpulkan dan menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh manajer. Gambar berikut merupakan bagian sistem ERP yang mendukung manajemen sumber daya manusia dan penggajian, yaitu ada database terintegrasi yang menyimpan dan menata semua data dan informasi secara terpusat terkait dengan sumber daya manusia, di mana terdapat aktivitas-aktivitas terkait MSDM, informasi mengenai perekrutan, pemecatan, pemindahan, pelatihan, promosi, dan sebagainya. Lalu ada penggajian di mana terdapat aktivitas-aktivitas dasar seperti memperbarui file induk penggajian yang dilakukan oleh sumber daya manusia, lalu memperbarui tarif pajak dan pemotongan. Perubahan yang dilakukan oleh bagian penggajian penerima pembaruan dalam tarif pajak dan pemotongan. Bagian dari perusahaan yang terdiri dari berbagai departemen, terutama departemen penggajian, menggunakan kartu waktu untuk memvalidasi setiap data waktu dan kehadiran pegawai. Pada stasiun kerja pabrik, perusahaan menggunakan tiket kartu kerja bagi pegawai yang dibayar berdasarkan jam. Program pengeluaran penggajian dilakukan dalam Departemen Operasi Komputer. Setelah daftar penggajian dan cek gaji pegawai dicetak, selanjutnya daftar penggajian dikirim ke bagian utang usaha untuk ditinjau dan disetujui. Kemudian, bendahara melakukan pembayaran dan mengeluarkan cek gaji atau setoran langsung ke dalam rekening bank pribadi mereka. Cek dibayarkan ke pegawai dan secara sukarela dikurangi untuk terkait lembaga pemerintahan dan ditasorkan ke perusahaan asuransi atas kontribusi atau menanggung keseluruhan premi asuransi kesehatan para pegawai. Lalu ada buku besar umum untuk melakukan pelaporan berupa daftar penggajian dan potongan, berbagai laporan pemerintah dan biaya penggajian. Slide selanjutnya ada ancaman dan kontrol. Ancaman umum pertama adalah data master yang tidak akurat dan tidak valid. Data master karyawan yang tidak akurat dapat mengakibatkan kelebihan atau kekurangan staf. Dan hal ini juga dapat menciptakan inefisiensi karena sebagai penandatanganan karyawan untuk melakukan tugas-tugas yang mereka tidak sepenuhnya memenuhi syarat. Salah satu cara untuk mengurangi ancaman data master yang tidak akurat atau tidak valid ini adalah dengan menggunakan berbagai kontrol integritas pemrosesan untuk meminimalkan resiko kesalahan input data. Penting juga untuk membatasi akses ke data tersebut dan mengkonfigurasi sistem, sehingga hanya karyawan yang berwenang yang dapat membuat perubahan pada data master tersebut. Lalu ancaman umum yang kedua dalam siklus HRM dan penggajian adalah pengungkapan informasi sensitif yang tidak sah, seperti gaji dan evaluasi kinerja untuk masing-masing karyawan. Pengungkapan tersebut dapat menciptakan masalah moral jika karyawan mengetahui bahwa gaji mereka berbeda secara signifikan dari rekan kerja.
Selain itu, pengungkapan yang tidak sah atas evaluasi kinerja atau alasan pemecatan seseorang karyawan itu dapat membuat organisasi tersebut terkena tuntutan hukum. Prosedur kontrol terbaik untuk mengurangi risiko pengungkapan data penggajian yang tidak sah adalah menggunakan autentikasi multifaktor dan kontrol keamanan fisik untuk membatasi akses ke data master HRM atau pengajian hanya untuk karyawan tersebut yang membutuhkan akses tersebut untuk melakukan pekerjaan mereka. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Atas kesempatannya, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya ada aktivitas siklus pengajian. Siklus pengajian adalah salah satu dari sekian banyak siklus yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Siklus ini merupakan rangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Ada tugas yang paling penting dan aktivitas yang terjadi dalam siklus ini. Pembaruan meliputi rekrutmen baru, pemberhentian pegawai, perubahan upah atau gaji, dan perubahan gaji karena adanya surat peringatan dan sebagainya. Penting untuk diingat kalau perubahan dalam pengajian ini harus dilakukan tepat waktu dan dipertimbangkan pada periode pengajian selanjutnya. Selanjutnya ada memperbarui database master pengajian. Aktivitas pertama dalam siklus HRM atau pengajian melibatkan pemuktahiran database master pengajian untuk mencerminkan berbagai jenis perubahan yang dimulai secara internal, seperti perekrutan baru, pemutusan hubungan kerja, perubahan tarif gaji, atau perubahan pemotongan diskioner. Selain itu, data induk perlu diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan tarif pajak atau pengurangan untuk asuransi. Ada ancaman dan kontrol. Perubahan yang tidak sah pada data induk pengajian dapat mengakibatkan peningkatan biaya dari pembayaran yang tidak dapat dibenarkan pada karyawan. Pemisahan tugas yang tepat adalah prosedur kontrol utama untuk menangani ancaman tersebut. Karyawan Departemen HRM pada gilirannya tidak boleh secara langsung berpartisipasi dalam pemrosesan penggajian atau distribusi gaji. Pemisahan tugas ini mencegah seseorang yang memiliki akses ke cek gaji untuk menciptakan karyawan fiktif atau mengubah tingkat gaji dan kemudian mencegat cek palsu tersebut. Selain itu, semua perubahan pada file untuk mengkaji tersebut harus ditinjau dan disetujui oleh orang lain selain orang yang merekomendasi perubahan tersebut. Untuk memfasilitasi tujuan ini, sistem harus dikonfigurasi untuk menghasilkan laporan yang mencantumkan semua perubahan terkait penggajian dan mengirim laporan tersebut ke setiap supervisor departemen yang terpengaruh untuk ditinjau. Selanjutnya ada mengontrol akses ke sistem penggajian. Yang pertama, sistem harus dikonfigurasi untuk membandingkan ID pengguna dan kata sandi dengan matriks kontrol akses yang mendefinisikan tindakan apa yang boleh dilakukan oleh setiap karyawan. Dan yang kedua ada mengkonfirmasi file yang diizinkan untuk diakses oleh setiap karyawan. Ancaman lainnya adalah pemuktahiran data induk penggajian yang tidak akurat, yang dapat melibatkan kesalahan dalam pembayaran karyawan dan denda karena tidak mengirimkan jumlah pajak penggajian yang tepat kepada pemerintah. Untuk mengurangi kedua ancaman tersebut, pengendalian integritas pemrosesan yang sesuai yang dibahas dalam setiap pemeriksaan validitas pada jumlah karyawan dan uji kewajaran untuk perubahan yang dibuat harus ditetapkan pada semua transaksi perubahan penggajian. Selain itu, untuk meminta manajemen departemen meninjau dari perubahan pada karyawan di departemen, mereka menyediakan cara yang tepat waktu untuk mendeteksi kesalahan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang validasi waktu dan data kehadiran. Cara pengumpulan data waktu dan kehadiran karyawan berbeda-beda tergantung pada status gaji karyawan. Untuk karyawan yang dibayar per jam, banyak perusahaan menggunakan kartu waktu untuk mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan harian karyawan. Karyawan yang memperoleh gaji tetap, semisal manajer dan staf profesional, jarang mencatat upah kerja mereka pada kartu waktu. Sebaliknya, supervisor mereka secara informal memantau kehadiran mereka di tempat kerja. Dalam perusahaan manufaktur juga menggunakan tiket waktu kerja untuk mencatat data terperinci tentang bagaimana karyawan menggunakan waktu mereka. Data tiket waktu kerja digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga
kerja di antara berbagai departemen, pusat biaya, dan pekerjaan produksi. Para profesional dalam organisasi jasa seperti akuntansi, hukum, dan firma konsultan juga melacak waktu yang mereka habiskan untuk melakukan berbagai tugas dan untuk klien mana mencatat data tersebut pada lembar waktu. Selanjutnya, ancaman dan kontrol. Ancaman utama terhadap aktivitas penggajian ini adalah data waktu dan kehadirannya tidak akurat. Ketidakakuratan dalam catatan waktu dan kehadiran dapat mengakibatkan peningkatan biaya tenaga kerja dan laporan pengeluaran tenaga kerja yang salah. Selain itu, ketidakakuratan dapat merusak moral karyawan jika cek gaji salah atau hilang, atau mengakibatkan pembayaran yang tidak sesuai. Otomatisasi data sumber dapat mengurangi risiko kesalahan dan tidak sengaja dalam pengumpulan data waktu dan kehadiran. Tujuannya adalah untuk mencegah seorang karyawan meninggalkan pekerjaan lebih awal, tetapi memiliki teman yang salah mencatat orang itu sedang bekerja. Pemisahan tugas juga penting. Data kartu waktu yang digunakan untuk menghitung penggajian harus dicocokkan dengan data tiket waktu kerja yang digunakan untuk penetapan biaya dan tujuan manajerial oleh seseorang yang tidak terlibat dalam menghasilkan data tersebut. Total waktu yang dihabiskan untuk semua tugas sebagaimana dicatat pada tiket waktu kerja tidak boleh melebihi waktu kehadiran yang ditujukan pada kartu waktu kerja. Sebaliknya, semua waktu yang dihabiskan di tempat kerja harus diperhitungkan pada tiket waktu kerja. Selanjutnya, urutan kegiatan dalam memproses penggajian. Yang pertama, data transaksi penggajian diedit dan transaksi yang divalidasi kemudian diurutkan berdasarkan nomor karyawan. Jika organisasi memproses penggajian dari beberapa divisi, masing-masing file transaksi penggajian ini juga harus digabungkan. Yang kedua, file transaksi penggajian yang telah diurutkan kemudian digunakan untuk menyiapkan cek gaji karyawan. Untuk setiap karyawan, catatan file induk penggajian dan catatan transaksi terkait dibaca dan gaji kotor dihitung. Yang ketiga, untuk karyawan per jam, jumlah jam kerja dikalikan dengan tingkat upah dan kemudian premi yang berlaku untuk lembur atau bonus ditambahkan. Untuk karyawan yang digaji, gaji kotor adalah bagian dari gaji tahunan, di mana bagian tersebut mencerminkan lamanya periode pembayaran. Misalnya, karyawan yang digaji yang dibayar setiap bulan akan menerima 1/12 dari gaji tahunan mereka setiap periode pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya terkait urutan kegiatan dalam memproses penggajian. Urutan yang keempat adalah semua pemotongan gaji dijumlahkan dan totalnya dikurangi dari gaji kotor untuk mendapatkan gaji bersih. Potongan gaji jatuh ke dalam dua kategori besar. Yang pertama, pemotongan pajak gaji, dan kedua, potongan sukarela. Mempertahankan catatan pendapatan kumulatif yang akurat adalah penting karena dua alasan. Yang pertama, karena pemotongan pajak jaminan sosial dan pemotongan lainnya memiliki pisah batas. Perusahaan harus tahu kapan harus menghentikan pemotongan untuk masing-masing karyawan. Yang kedua, informasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa jumlah pajak dan potongan lain yang sesuai dikirimkan ke lembaga pemerintah, perusahaan asuransi, dan berbagai badan amal. Informasi ini juga harus dimasukkan dalam berbagai laporan yang diajukan ke lembaga-lembaga tersebut. Urutan yang kelima adalah daftar penggajian dan pengurangan dibuat. Daftar penggajian mencantumkan gaji kotor setiap karyawan, pemotongan gaji, dan gaji bersih dalam format multikolom. Ini juga berfungsi sebagai dokumentasi pendukung untuk mengotorisasi transfer dana ke rekening giro penggajian organisasi. Yang terakhir, urutan terakhir, terkait sistem mencetak gaji karyawan atau faksimili untuk setoran langsung. Ini juga biasanya mencakup laporan pendapatan yang mencantumkan jumlah gaji kotor, pengurangan, dan gaji bersih untuk periode berjalan, dan total tahun ke tanggal untuk setiap kategori. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan terkait ancaman dan pengendalian. Yang pertama, total batch. Bahkan sistem HRM atau penggajian yang canggih akan terus menggunakan pemrosesan batch untuk penggajian. Akibatnya, total batch harus dihitung pada saat entry data
dan kemudian diperiksa terhadap total sebanding yang dihitung selama setiap tahap pemrosesan. Yang kedua, ada cross-voting daftar penggajian. Total kolom gaji bersih harus sama dengan total gaji kotor, dikurangi total potongan. Jika tidak, terjadi kesalahan dalam pemrosesan yang perlu segera diselidiki dan diperbaiki. Yang ketiga adalah rekening clearing penggajian. Akun clearing penggajian adalah akun buku besar umum yang digunakan dalam proses 2 langkah untuk memeriksa keakuratan dan kelengkapan pencatatan biaya penggajian dan alokasi selanjutnya ke pusat biaya yang sesuai. Yang pertama, rekening clearing penggajian didebit sebesar jumlah pembayaran kotor. Kas dikreditkan sebesar jumlah pembayaran bersih dan berbagai pemotongan kreditan dikreditkan ke akun kewajiban terpisah. Kedua, proses akuntansi biaya mendistribusikan biaya tenaga kerja ke berbagai kategori pengeluaran dan mengkredit akun clearing. Penggajian untuk jumlah alokasi ini, jumlah yang dikreditkan ke rekening clearing penggajian harus sama dengan jumlah yang sebelumnya didebit saat pembayaran bersih dan berbagai pemotongan dicatat. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pencairan gaji. Yang pertama, ada proses. Setelah cek gaji disiapkan, utang dagang meninjau dan menyetujui daftar penggajian. Voucher pencairan kemudian disiapkan untuk mengotorisasi transfer dana dari rekening giro umum perusahaan ke rekening bank penggajiannya. Voucher pengeluaran kemudian digunakan untuk memperbarui buku besar. Yang kedua, ada ancaman dan kontrol. Ancaman utama lainnya dalam proses penggajian adalah pencurian cek gaji atau penerbitan cek gaji kepada karyawan fiktif atau yang diberhentikan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan biaya dan hilangnya uang tunai. Menerapkan kontrol penggajian yang terkait dengan pengeluaran kas lainnya dapat mengurangi ancaman ini secara khusus yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Misalan Atita Doni dengan NIM 2019310761 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Akses ke cek penggajian kosong dan ke mesin tanda tangan cek harus dibatasi. Demikian pula kemampuan untuk mengotorisasi transaksi EFT harus dibatasi dan dikendalikan melalui penggunaan autentikasi multifaktor yang kuat. Semua cek penggajian harus diberi nomor secara berurutan dan diperhitungkan secara berkala. Jika penggajian dilakukan melalui setoran langsung, semua transaksi EFT harus ditinjau. Kasir harus menandatangani semua cek penggajian hanya jika didukung oleh dokumentasi yang tepat, daftar penggajian, dan voucher pengeluaran. Selanjutnya, yaitu yang G, menghitung dan memberikan imbalan pajak dan potongan karyawan yang dibayar majikan. Aktivitas penggajian terakhir adalah menghitung dan mengirimkan pajak penggajian dan imbalan kerja kepada pemerintah atau entitas lain yang sesuai. Yang pertama, proses. Pengusaha harus membayar pajak jaminan sosial di samping jumlah yang dipotong dari gaji karyawan. Undang-undang federal dan negara bagian juga mewajibkan pemberi kerja untuk menyumbangkan persentase tertentu dari gaji kotor setiap karyawannya hingga batas tahun maksimum ke dana asuransi kompensasi pengangguran federal dan negara bagian. Banyak pemberi kerja juga menawarkan rencana tunjangan fleksibel kepada karyawan mereka, di mana setiap karyawan memilih beberapa pertanggungan minimum dalam asuransi kesehatan, rencana pensiun, dan kontribusi meja amal. Selanjutnya, yaitu ancaman dan pengendalian. Ancaman utama dalam kegiatan ini adalah gagal dalam melakukan pengiriman uang yang diperlukan, pengiriman uang yang tidak tepat waktu, atau kesalahan dalam pengiriman uang tersebut. Masalah-masalah ini dapat mengakibatkan denda dari instansi pemerintah atau keluhan karyawan jika kesalahan tersebut berdampak buruk pada masa pensiun mereka atau tunjangan lainnya. Edaran E, Panduan Pajak Pengusaha yang diterbitkan oleh IRS
memberikan instruksi terperinci tentang kewajiban pemberi kerja untuk memotong dan mengirimkan pajak gaji dan untuk mengajukan berbagai laporan. Untuk mengurangi ancaman pengiriman uang yang hilang atau tidak tepat waktu, informasi dalam edaran E harus digunakan untuk mengonfigurasi sistem penggajian agar secara otomatis mencairkan dana saat penggajian diproses. Kontrol integritas pemrosesan seperti pemeriksaan cross-voting dan total batch meminimalkan resiko ketidakakuratan. Tinjauan pengawas reguler dari laporan penggajian memberikan kontrol detektif. Selain itu, memberikan laporan pendapatan kepada karyawan memungkinkan mereka mendeteksi dan melaporkan masalah secara tepat waktu. Selanjutnya, opsi outsourcing, Biro Layanan Penggajian dan Organisasi Pengusaha Profesional. Biro Layanan Penggajian dan PEO sangat menarik bagi usaha kecil dan menengah karena alasan berikut. Yang pertama yaitu mengurangi biaya. Biro Layanan Penggajian dan PEO mendapat manfaat dari skala ekonomi yang terkait dengan menyiapkan cek gaji untuk sejumlah besar perusahaan. Mereka dapat membebankan biaya yang biasanya kurang dari biaya melakukan penggajian di rumah. Biro Layanan Penggajian atau PEO juga menghemat uang dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengembangkan, mempertahankan keahlian yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang terus berubah. Yang kedua, jangkauan manfaat yang lebih luas. PEO mengumpulkan biaya administrasi manfaat di semua klien mereka. Akibatnya, PEO memungkinkan perusahaan kecil untuk menawarkan berbagai manfaat yang sama yang biasanya diberikan oleh perusahaan besar. Yang ketiga, membebaskan sumber daya komputer. Biro Layanan Penggajian atau PEO menghilangkan satu atau lebih aplikasi sistem informasi akuntansi, penggajian, dan manajemen tunjangan. Sumber daya komputasi yang dibebaskan kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan layanan di tempat lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.